Akhir September lalu, Oppo mengenalkan tablet high-end Oppo Pad 2 ke pasar Indonesia. Oppo Pad 2 dibanderol di harga 9 jutaan, rentang harga yang kurang lebih sama dengan tablet andalan Samsung maupun Huawei. Lalu, apa saja fitur maupun kelebihan yang ditawarkan Oppo Pad 2? Berikut ini kelebihan dan kekurangan Oppo Pad 2 yang sudah tim Gadget Me rangkum. Kenyamanan membaca adalah aspek yang banyak dicari pada tablet. Oleh karena itu, Oppo Pad 2 pun dirancang dengan aspek rasio layar 7:5 agar menampilkan konten dengan lebih luas lagi tanpa harus scrolling. Oppo menyebutkan bahwa aspek rasio tersebut mengimitasikan tampilan membaca buku sungguhan, cocok untuk pengguna yang ingin baca novel ataupun buku dongeng sebagai penghantar anak tidur. Oppo Pad 2 menggunakan panel layar IPS LCD dengan ukuran 11,61 inci pada resolusi 2000x2800 pixel, menawarkan tingkat kerapatan pixel sebesar 296 ppi. Oppo Pad 2 menyuguhkan tampilan yang begitu tajam dan juga jernih. Layar tablet dibekali refresh rate 144 Hz yang bisa memperlancar performa grafis saat bermain game. Perihal kecerahannya, Oppo Pad 2 juga didukung dengan brightness tipikal hingga 500 nits dan mengantongi sertifikasi Dolby Vision untuk rentang dinamis yang luas pada video. Meski harganya tak semahal HP flagship, ternyata Oppo Pad 2 punya performa yang setara dengan smartphone papan atas di dunia. Ini berkat menggunakan chipset MediaTek Dimensity 9000 yang diproses dengan fabrikasi 4 nanometer, sekaligus bawakan clock speed di 3,05 GHz. Lebih lengkapnya, Dimensity 9000 ini terdiri dari satu unit Prime Cortex X2 berkekuatan 3,0 GHz, 3 inti High Performance Cortex A710 dengan clock speed 2,85 GHz, serta 4 inti hemat daya Cortex A510 berkecepatan 1,8 GHz. Kedelapan prosesor tersebut disandingkan dengan kartu pengolah grafis berupa Mali G710 MC10. Penyimpanan menggunakan storage berjenis UFS 3.1 dengan kapasitas 256 GB atau 512 GB, serta RAM LPDDR5 antara 8 GB dan 12 GB. Oppo Pad 2 memiliki kapasitas baterai yang begitu besar di angka 9510 mAh. Tablet ini menawarkan durasi penggunaan hingga 16 jam pada aktivitas menonton series. Menggunakan fitur pengecasan 67 watt Super Flash Charge, tablet ini dapat dicas selama 10 menit untuk melakukan produktivitas kantoran selama 3 jam. Dengan kapasitas baterai yang besar, Oppo Pad 2 dapat bertahan hingga seharian penuh pada pemakaian normal. Sementara pada durasi pengecasannya, Oppo mengklaim perangkat hanya membutuhkan waktu 80 menit untuk cas dari 0 sampai 100%. Kendati masyarakat lebih condong gunakan smartphone untuk memotret, Oppo Pad 2 tetap dikemas dengan persenjataan fotografi yang layak. Pasalnya perangkat ini gunakan resolusi kamera utama 13 megapiksel yang cukup andal dalam menghasilkan foto indah. Fitur paling menarik dari kamera ini adalah kemampuan perekamannya yang sanggup mendukung resolusi 4K di 30 fps. Namun sayang, perangkat diketahui tak dapat melakukan frame rate 60 fps saat menggunakan resolusi 1080p. Supaya hasil video tak mengandung banyak efek guncangan, Oppo Pad 2 telah disiasati dengan fitur stabilisasi Gyro AIS. Ini menjadikannya salah satu tablet paling layak di kelasnya untuk keperluan pembuatan konten. Sementara di bagian depan layar tersemat kamera depan berkekuatan 8 megapiksel yang berfungsi untuk selfie. Dukungan perekaman mencakup resolusi 1080p pada frame rate 30 fps. Oppo Pad 2 hadirkan dukungan terhadap protokol Wi-Fi 6 yang bisa meraih maksimal kecepatan yang tinggi dibandingkan Wi-Fi 5. Sebagai sarana untuk menghubungkan tablet dengan aksesori nirkabel,
terdapat Bluetooth 5.3 yang disertai dengan kodek A2DP dan antarmuka low energy. Sayangnya, tablet ini tak menyediakan fitur NFC dan FM radio, sehingga pengguna tak dapat melakukan pengecekan dan pengisian kartu e-money dengan praktis. Untuk mendukung produktivitas, Oppo Pad 2 mendukung sistem operasi Android 13 berselimutkan ColorOS 13.1 dengan fitur gestur menarik. Beda dari tablet lain kebanyakan, bodi Oppo Pad 2 memiliki sisi-sisi rounded yang membuatnya nyaman digunakan. Bingkainya terbuat dari bahan material logam atau yang biasa disebut aluminium. Ketebalan bodi dari Oppo Pad 2 hanya sebesar 6,54 inci sehingga begitu mudah diselipkan ke dalam tas. Bagian belakang tablet ini juga menampilkan konfigurasi kamera yang lain dari biasanya. Jika umumnya tablet menaruh kamera belakang di pojok kiri atas pada posisi portrait, Oppo Pad 2 meletakkan kamera tersebut di tengah atas pada orientasi landscape. Menariknya lagi, kamera belakang ini berada di posisi yang selaras dengan posisi kamera selfie. Layout demikian dirancang bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tapi juga untuk meningkatkan sisi praktis penggunaan. Oppo Pad 2 diberikan dukungan kompatibilitas dengan Oppo Pen atau stylus dan juga keyboard. Oppo Pen di tablet ini tak berbeda jauh dengan yang dimiliki di seri sebelumnya. Stylus tersebut senantiasa menempel pada sisi bodi dan bisa langsung dicabut kemudian digunakan untuk menulis ataupun menggambar. Lalu, bodi Oppo Pad 2 juga dihiasi dengan konektor pin Poco untuk menghubungkan ke papan ketik. Beda dengan keyboard eksternal biasa, keyboard yang didukung Oppo Pad 2 sudah didukung dengan trackpad untuk navigasi antarmuka yang lebih lancar, mirip seperti Magic Keyboard pada produk Apple. Berkat penggunaan pin Poco, keyboard tak perlu dicas secara terpisah sebelum digunakan. Ia dapat mengambil daya dari perangkat tablet sebagai sumber kekuatannya. Hal ini juga turut mengurangi latensi agar pengetikan bisa terhindar dari delay. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, Oppo Pad 2 dibekali dengan penyimpanan internal berjenis UFS 3.1 dengan kapasitas 256GB dan 512GB. Selain besar, ponsel ini juga memiliki kemampuan transfer data yang cepat. Namun untuk pengguna yang ingin memisahkan file multimedia dengan aplikasi, sayangnya hal ini tak dapat terwujud sebab Oppo tak menyediakan slot memori eksternal pada tablet ini. Oppo Pad 2 mendukung pengalaman multimedia yang menyenangkan. Dibekali dengan speaker stereo dengan 4 jenis buah yang didukung sertifikasi Dolby Atmos, bergandengan dengan Dolby Vision pada layar, membuat Oppo Pad 2 jadi sarana menonton yang imersif secara audio maupun visual. Lalu bagaimana jika ingin mendengarkan musik dengan khusyuk? Anda bisa gunakan TWS atau earphone Bluetooth. Jika Anda ingin menggunakan earphone biasa, hal tersebut memerlukan adapter tambahan karena tablet tak menyediakan jack 3,5 mm audio. Oppo Pad 2 hanya tersedia dalam varian Wi-Fi atau yang bisa juga disebut Wi-Fi only. Otomatis pengguna tablet benar-benar akan tergantung pada hotspot di smartphone Anda. Tablet dengan jaringan Wi-Fi only akan lebih cocok untuk pengguna yang sering di rumah menggunakan Wi-Fi pada router. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi terbaik dari Gadget Me.